Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan mengulas isu dengan mengangkat tema perdagangan dan penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya, perkenalkan saya Aldana Daresa dengan mata kuliah isu-isu global kontemporer yang diampu oleh Bapak Dr. Heri Hardiawanto SPD MSI dan Ibu Lia Amalia MSI dengan jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya. Penulis mengangkat studi kasus dengan tema perdagangan dan penyalahgunaan narkoba dengan mengulas isu yang berjudul peredaran narkoba di kalangan remaja Indonesia. Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan pada isu ini, oleh sebab itu saran dan kritik senantiasa diharapkan demi perbaikan karya penulis. Penulis juga berharap semoga isu ini mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang peredaran narkoba di kalangan remaja Indonesia. Pembahasan yang akan saya ulas terdapat 5 pembahasan, yakni pengertian fundamental narkoba, persebaran data remaja pengguna narkoba di Indonesia, implikasi peredaran narkoba, optimalisasi pemerintah terhadap narkoba, dan hasil upaya pemerintah. Pengertian fundamental narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan. Jenis golongan narkotika ada 3. Yang pertama, narkotika golongan 1, kedua, narkotika golongan 2, dan yang ketiga, narkotika golongan ketiga. Selanjutnya, persebaran data remaja pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2009 hingga 2021. Pada tahun 2009 terdapat 5 kasus dengan jumlah tersangka 2. Pada tahun 2010 terdapat 64 kasus dengan jumlah tersangka 75. Pada tahun 2011 terdapat 85 kasus dengan jumlah tersangka 143. Pada tahun 2012 terdapat 104 kasus dengan jumlah tersangka 187. Pada tahun 2013 terdapat 150 kasus dengan jumlah tersangka 245. Pada tahun 2014 terdapat 384 kasus dengan jumlah tersangka 588. Pada tahun 2015 terdapat 644 kasus dengan jumlah tersangka 1.154. Pada tahun 2016 terdapat 881 kasus dengan jumlah tersangka 1.361. Pada tahun 2017 terdapat 990 kasus dengan jumlah tersangka 1.419. Pada tahun 2018 terdapat 1.039 kasus dengan jumlah tersangka 1.545. Pada tahun 2019 terdapat 951 kasus dengan jumlah tersangka 1.505. Pada tahun 2020 terdapat 833 kasus dengan jumlah tersangka 1.307. Dan yang terakhir, pada tahun 2021 terdapat 766 kasus dengan jumlah tersangka 1.184. World Overview. Survei dari Badan Narkotika Nasional atau biasa disebut BNN dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI menunjukkan 2,3 juta pelajar atau mahasiswa di Indonesia pernah mengkonsumsi narkotika. Angka itu setara dengan 3,2% dari populasi kelompok tersebut. World Drugs Report 2018 dari The United Nations Office on Drug and Crime atau UNODC menemukan 5,6% penduduk dunia atau 275 juta orang dalam rentang usia 15 hingga 64 tahun pernah mengkonsumsi narkoba minimal sekali. Selanjutnya, implikasi peredaran narkoba. Yang pertama, adanya dehidrasi. Akibat badan kekurangan cairan, jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Selanjutnya, halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Apabila pemakaian berlangsung lama, bila mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus.
terdapat kematian jika pemakai menggunakan obat-obatan terus dalam dosis yang tinggi atau yang bisa disebut overdosis, maka dapat menimbulkan kematian. Dan yang terakhir, adanya gangguan kualitas hidup. Bisa mempengaruhi kualitas hidup, misalnya susah berkonsentrasi saat kerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Lalu, implikasi pada pengguna narkoba juga terdapat dalam faktor ekonomi, seperti setiap pecandu narkoba setiap saat membutuhkan narkotika sebagai bagian dasar kebutuhan hidupnya yang cenderung dosisnya akan selalu bertambah dibandingkan dengan beberapa barang dagangan lainnya. Dan ada juga faktor lingkungan, penyalahan narkoba bisa dari luar lingkungan keluarga, biasanya dikarenakan adanya jaringan-jaringan yang berupaya menembus setiap tembok penghalang di negara dengan jaringan yang cukup terorganisir dan rapi, dan juga berupaya dengan keras untuk menciptakan konsumen-konsumen baru dalam mengembangkan pemasaran narkoba. Kemudian dari dalam lingkungan keluarga itu sendiri, di mana adanya hubungan keluarga yang retak sehingga memicu seseorang untuk melakukan penggunaan zat narkoba tersebut. Lalu, adanya optimalisasi pemerintah terhadap narkoba. Yang pertama, melakukan kerjasama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba atau melakukan razia dadakan secara rutin. Kedua, melakukan program pembinaan dengan tujuan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok masyarakat lebih sejahtera dan tidak berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan menggunakan narkoba. Ketiga, melakukan program kuratif, yaitu program pemulihan atau pengobatan untuk menyembuhkan ketergantungan pemakaian narkoba. Dan yang keempat, melakukan program represif yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkoba secara hukum dengan mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi narkoba. Selanjutnya, hasil upaya pemerintah dalam bidang pemberantasan. Upaya menelusuri kejahatan narkotika juga terus dilakukan BNN dengan menelusuri tindak pidana kasus pencucian uang TPPU dari kasus narkotika. Adapun aset yang berhasil disita dari TPPU kasus narkotika tahun ini yaitu mencapai angka 86 miliar. Dari hasil pengungkapan dan penyitaan barang bukti narkotika, telah berhasil menyelamatkan sebanyak 1,7 juta jiwa anak bangsa. Selanjutnya, dalam bidang pencegahan terdapat 5 hasil yang sudah diperoleh oleh BNN, yaitu pertama, adanya rumah edukasi anti narkoba yaitu rean.id. Kedua, desa bersinar atau bersih narkoba yang bekerja sama dengan pemerintah setempat. Ketiga, social media center atau SMC. Keempat, aplikasi sistem pelaporan relawan anti narkoba atau biasa disebut Siparel. Dan yang kelima, membentuk relawan anti narkoba yang dimana saat ini BNN sudah memiliki 6.290 orang relawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, adanya Grand Design Alternative Development atau GDAD di Provinsi Aceh. Kedua, pemberian piagam penghargaan gelar tanda jasa dan kehormatan dari Presiden berupa bintang Mahaputra dan medali kepeloporan sebagai putra-putri terbaik bangsa. Dan yang ketiga, bimbingan teknis pembentukan penggiat P4GN pada tahun 2020. BNN telah membentuk penggiat P4GN sebanyak 15.358 orang di seluruh Indonesia. Dalam bidang rehabilitas, yang pertama adanya pengembangan layanan intervensi berbasis masyarakat atau IBM. Kedua, sertifikasi 400 konselor adiksi pada layanan balai loka. Dan yang ketiga, pengembangan layanan rehabilitas jarak jauh seperti layanan psikiatrik dan konseling secara virtual. Dan yang terakhir, dalam bidang hukum dan kerjasama terdapat 5 hasil. Yang pertama, adanya pertemuan CND ke-63 pada bulan Maret 2020 di Wina, Austria. Yang keempat, The Nine ASEAN Drug Monitoring Network atau ADMN pada bulan September 2020 secara virtual. Ketiga, UNODC Global Smart pada bulan November 2020 secara virtual. Keempat, ASEAN Senior Official Meeting on Drug Matters atau ASOD pada bulan November 2020, di mana pada pertemuan ini BNN didaulat menjadi tuan rumah penyelenggara. Dan yang terakhir, dari Recover 63rd Session of the Commission on Narcotic Drug pada awal Desember 2020 secara virtual. Dan yang terakhir, penulis menunjukkan pesan ini kepada publik dari kalangan bawah, menengah, dan atas, yaitu agar kami selaku makhluk sosial untuk lebih meningkatkan rasa kepedulian terhadap zat terlarang tersebut yang mampu memberikan dampak negatif bagi diri sendiri dan pihak luar.
Penulis mengingatkan kepada publik untuk lebih berhati-hati dalam memilih lingkungan yang kita pijak. Karena dari lingkungan itulah yang akan membawa kita ke arah yang seperti apa. Pencegahan penyebaran narkoba sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, kita bisa melakukan kerjasama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang berbahayanya narkotika. Itulah ulasan saya tentang peredaran narkoba di kalangan remaja Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.